Kalau miskin sesuatu yang dia butuhkan nggak punya, tapi yang macam makan rumah masih ada. Kalau sangat miskin, mungkin rumah makan pun nggak ada. iya. Kalau istilahnya Pak Denul Guro tadi, ini terlalu complicated bahasanya. Ringkas saja untuk bicara pada orang lain. Betul, tapi kurang ringkas. Ayo, apa itu bedanya miskin dan sangat miskin? Oke, udah berapa lama kita mau makan juga. Anak saya berkata gini, miskin itu tidak punya apa-apa. Kalau sangat miskin, apa-apa tidak punya. Wah, tepat sekali itu. Ayo, lihat toh. Itu yang sederhana sekali. Miskin tidak punya apa-apa, tapi masih bisa makan. Kebetulan ini ada. Tapi kalau sangat miskin, apa-apa aja nggak punya. Ayo kita baca kalimat terakhir. Jujur ya, ini seninya saudara. 1, 2, 3. Namun mereka yang pelit jangan baca, bahaya ini. Namun mereka apa? Kaya dalam kemurahan. Artinya apa? Suka memberi. Secara logika ini gak mungkin. Coba bayangkan dalam 3 kondisi. Dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan, sangat miskin. Kalau dalam bahasa Indonesia begini, saudara pernah dengar pepatah sudah jatuh ketimpa tangga. Artinya apa? Sial-sial, lalal, apes, pes, pokoknya sudah nggak enak semuanya. Nah, kalau saya pakai ayat ini begini, sudah jatuh ketimpa tangga, tangganya tangga besi. Belum sempat bangun, datang anjing, digigitlah dia, anjingnya rabies. Ngerti kata itu? Jadi betul-betul menderita bisa-bisa. Tapi lihat seni mereka, ada 2. Sukacita meluap, kaya dalam kemurahan. Jujur, ini firman Tuhan untuk Paulus bohong-bohong ngomongnya. Lah ya, karena logika saya nggak bisa terima saudara. Mana mungkin? Tapi inilah kebenaran. Amin. Ini firman Tuhan. Ayat 3. Aku bersaksi. Nggak bohong ini Paulus. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini lebih gila lagi. Saudara-saudara, saya mau tunjukkan kebenaran ini. Ternyata materi atau berkat itu tidak selalu datang dari Tuhan. Percaya dunia bisa memberkati? Percaya setan pun bisa memberkati? Oke, kalau percaya gampang terangkan. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Mengapa ada orang kaya pelit? Mengapa ada orang miskin murah hati? Aneh bukan kedengarannya ini? Nah, ternyata ini jawabannya. Saudara, ada berkat yang dari dunia. Saya nggak berkata dari setan. Gunung Kawi itu dikenal seluruh dunia, saudara, yang di Jawa Timur itu. Percaya nggak orang Amerika, orang Eropa itu datang ke Gunung Kawi? Dan memang terbukti. Nah, saya nggak bicara setan berkati, itu urusan mereka. Tapi ini saya mau tunjukkan, dunia juga bisa memberkati. Maka itu kalau ada orang kaya, belum tentu dari Tuhan berkatnya itu. Bisa dari iblis, bisa dari hukum alam yang dunia itu. Nah, tunjukkan. Saya menemukan, saudara boleh catat. Lakukan 3 hal saja untuk jadi kaya tanpa Tuhan. Nggak usah doa, tetaplah maling, tetaplah berzina, nggak apa-apa, pasti sukses. Serius. Dan itu dunia. Nomor 1, dapat warisan. Loh, betul tidak? Ayo, pakai doa nggak usah. Pakai puasa nggak perlu juga. Bayar perpuluhan nggak usah, dapat warisan kok. Dunia ya. Nomor 2, rajinlah. Kalau toko-toko lain buka, ini belum buka tuh jam sekian ini, jam 8 misalnya. Orang itu buka jam 4 pagi. Yang lain tutupnya jam 9, ini tuh jam 12. Misalnya. Jadi nomor 1 dapat warisan, 2 rajin saudara.
Nomor 3, pelit lah. Ya serius ini, catat. Loh, ayo jujur. Kalau orang melakukan 3 hal itu tanpa Tuhan, dia sukses tidak? Pasti. Ini hukum alam. Orang kayak begitu tuh kalau beli ikan cuma kepalanya saja. Direbus 3 hari, dimakan kuahnya, hari keempat baru tetelannya. Ya pasti kaya dong. Makanya begitu modelnya. Nah, orang yang seperti ini dia pasti pelit. Kenapa? Karena jerih payahku, ini keringatku. Kalau dia mau menjadi gereja Makedonia, alasannya banyak sekali. Saudara, yang berkat Tuhan itu begini. SD nggak lulus, modal pas-pasan, tempat usahanya sembunyi sekali, sampai orang mau cari itu susah. Tapi dia berhasil. Ngerti contoh ini? Nah, orang kayak begitu pasti nggak akan pelit. Dia sadar ini semua karena papaku yang di surga. Apa kalau harus mau tahan-tahan lagi? Orang itu nggak akan pelit. Nah, ayo kita tanya pada diri kita masing-masing. Kita kaya karena yang mana? Jangan sampai karena yang ketiga setan. Jangan ngomong itu. Oke, ngerti maksud ini? Nah, bagaimana sebuah keadaan yang sangat tidak mungkin untuk memberi, dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, dan mereka sangat miskin. Tapi sukacita meluap. Mereka kaya dalam kemurahan. Ini kan seni, bukan? Loh, kok gak amin? Ini seni, bukan? Nah, inilah kebenarannya. Dan mereka bisa memberi lebih dari kemampuan mereka. Ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Tuhan juga kepada kami. Beri tanda 208 bagian terakhir, saya akan kembali ke situ. Mari kita lihat Ibrani 13 ayat yang ke-5. Di ayat ini kita menemukan definisi apa itu orang kaya. Hebat sekali ayat ini, saudara. Apa itu kekayaan? Kapan seseorang disebut kaya? Ayat ini berkata orang disebut kaya bukan karena uangnya banyak, apartemennya banyak, kondominiumnya banyak. Tidak. Saudara, Singapura mengalahkan semua negara di dunia. Sampai bulan Juli yang lalu, jadi sebelum kemerdekaan yang ke-44 tahun itu, maka negara ini dalam waktu 6 bulan dari Januari sampai Juli itu mampu menjual unit apartemen, kondominium, semuanya itu sejumlah 4.700 sekian, saudara. Asosiasi Real Estate dunia kagum, jual rumah enak sekali di Singapura. Nah, waktu saya baca itu dan saya bahas dengan beberapa teman yang real estate, pertanyaannya begini: tanah di mana bangun terus negara ini? Bayangkan dalam 6 bulan 4.700 sekian rumah laku di Singapura. Hebat sekali. Yang menikmati kebanyakan pembantu-pembantu saja. Betul enggak? Karena pemiliknya enggak di sini. Nah, apakah itu orang kaya? Belum tentu. Ayat ini berkata begitu. Orang kaya itu kriteria pertama, kalimat pertama bunyinya apa? Janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah, cukup. Ini kriteria pertama. Orang kaya itu hidupnya tidak jadi hamba uang. Saya tanya kepada saudara, presiden seperti Barack Obama, Sultan Bulkiah contohnya, atau Ratu Elizabeth, atau orang-orang hebat di dunia ini, mereka itu kemana-mana perlu bawa uang, perlu bawa kartu kredit atau tidak? Nah, ini cepat jawab. Nggak perlu, berarti nggak punya duit dong. Nah, justru di situ
ternyata makin top. Kemarin saya dari Singapura, dari Jakarta, satu pesawat dengan Pak Mukhtar Yadi.